Pengantar evolusi. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Lanjut, ditinjau dari bagian yang mengalami perubahan evolusi dapat dibedakan menjadi evolusi kosmik dan evolusi organik. Di samping itu ada istilah lain yang dikenal dengan evolusi geologis juga. Evolusi kosmik merupakan perubahan yang terus-menerus terjadi di alam raya. Yang kedua ada evolusi organik, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi, baik morfologis maupun fisiologis. Hal ini dikenal juga dengan evolusi geologis. Yang ketiga ada evolusi geologis, dikenal sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena dari waktu ke waktu terjadi pelapukan. Yang keempat ada biologi, perubahan berangsur yang terjadi pada makhluk hidup di bumi sesuai dengan perubahan zaman. Yang selanjutnya ada prinsip evolusi. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat pewaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bekerja ketika evolusi terjadi. Yang pertama, satu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Yang kedua, ada laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. Yang ketiga, ada spesies baru. Bukan berbentuk yang sempurna, tapi bentuk yang sama. Yang keempat ada evolusi tidak selalu dari sederhana ke kompleks. Yang kelima ada evolusi terjadi dalam evolusi bukan dalam individu. Selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Sejak zaman Darwin, orang-orang telah mencari dan mempelajari bukti-bukti evolusi di alam yang mengajari mereka lebih banyak tentang evolusi. Ada 5 jenis bukti evolusi. Yang pertama, sisa organisme masa lampau. Bersama-sama dengan anatomi perbandingan dari hewan dan tumbuhan yang sekarang, fosil merupakan catatan morfologi atau anatomi dari satu spesies dengan membandingkan anatomi kedua-duanya, yaitu spesies yang hidup di masa lampau dengan spesies yang ada sekarang. Darwin dan para ilmuwan sekarang sudah menemukan bahwa sisa organisme-organisme yang mereka temukan di masa lampau sama seperti di masa sekarang. Hal ini kemungkinan terjadi karena mereka adalah nenek moyang kita. Yang kedua ada distribusi geografis spesial. Bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan garis keturunan evolusi adalah distribusi geografi dari spesialis. Sebagai contoh, hewan monotremata dan kebanyakan binatang berkantung ditemukan hanya di Australia. Hal ini ditunjukkan bahwa nenek moyang umum mereka yaitu mamalia berplasenta hidup. Sebelum tenggelamnya jembatan daratan masa lampau antara Australia dan Asia. Yang ketiga ada anatomi perbandingan. Teori evolusi memprediksikan bahwa keterkaitan organisme ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ yang berasal dari nenek moyang umum. Bagian tubuh dengan struktur dasar yang sama dikenal sebagai homologi. Struktur homologi ditemukan pada organisme-organisme yang berbeda namun memiliki nenek moyang homologi. Dapat dijelaskan dengan perbandingan
anatomi dari makhluk hidup yang berbeda, yang terjadi dari kesamaan dan perbedaan sel, mempelajari perkembangan embrio, dan mempelajari struktur sisa pada individu suatu organisme. Embriologi perbandingan adalah perkembangan suatu organisme atau ontogeni yang mungkin berisi petunjuk-petunjuk tentang sejarah yang dapat digunakan ahli biologi untuk membangun pohon evolusioner atau karakter-karakter yang berasal dari nenek moyang. Sering terjadi tetapi tidak selalu dipelihara dalam perkembangan suatu organisme. Yang keenam ada biologi molekuler. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya, atau dalam gen dan produk gen. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuai, urutan itu sangat disalin dari nenek moyang yang sama. Biomolekuler didukung pemikiran Darwin yang paling berani bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.